Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Suara Mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Jasad Kiai hidup lagi di pesantren saat dikubur. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan ceritanya? Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Suara Mistis, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Ini dia Suara Mistis. Santri-santri itu kabur, menjerit ketakutan, membuat penghuni lain bangun. Suasana pesantren mendadak ricuh. Ketika fajar menyingsing, semua penghuni pesantren melihat pemandangan mengerikan. Di halaman dekat musola, ada kambing tergantung tanpa kepala, ususnya terburai, darahnya menetes membentuk huruf-huruf Arab terbalik di tanah. Santri-santri menangis, sebagian muntah, sebagian lari keluar pagar. Namun entah kenapa, setiap kali mereka mencoba keluar dari kompleks pesantren, jalan terasa berubah, seakan pesantren itu sudah terkunci dari dunia luar. Kiai memimpin doa tolak bala di masjid kecil, tapi saat doa dipanjatkan, azan tiba-tiba berkumandang dari arah sumur tua, dengan suara serak panjang yang bukan suara manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Doa pecah jadi jeritan. Santri-santri mulai merasa pesantren benar-benar jadi kuburan berjalan. Malam berikutnya, giliran santri bernama Hafiz yang hilang. Setelah pencarian, tubuhnya ditemukan di langgar kecil tempat biasa untuk sholat sunnah. Tangannya dipaku ke dinding, dadanya terbelah, jantungnya hilang. Di atas sajadah tertulis dengan darah, 1 jantung untuk membuka gerbang. Kiai berteriak histeris, ustadz-ustadz menangis, tapi Herli hanya muncul di lorong, berjalan santai, menatap mereka semua sambil berkata, "Aku sudah katakan, pesantren ini akan jadi kuburan." Herli kini tidak lagi bersembunyi. Ia berkeliaran di malam hari, menatap setiap santri dengan pandangan haus darah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cairan hitam. Di gudang kitab, simbol dari potongan tubuh semakin lengkap. Ada kepala, tangan, usus darah yang ditampung di kendi tanah liat. Herli duduk di tengahnya, melantunkan doa terbalik yang membuat udara bergetar. Suasana pesantren kini benar-benar neraka. Bau busuk menguar ke setiap ruangan. Santri tak bisa makan. Nasi berubah jadi belatung. Air sumur berubah menjadi merah. Dan suara tangis rohani korban lama Herli terdengar dari tiap sudut pesantren. Kiai akhirnya berbisik pada ustadz-ustadz terdekatnya. Herli bukan lagi manusia. Ia sudah menjadi wadah iblis. Ritual darah itu, jika selesai, pesantren ini akan terkubur bersama kita semua. Hujan deras turun lagi malam itu. Petir menggelegar memecah langit. Namun suara alam kalah oleh jeritan-jeritan yang menggema dari dalam pesantren. Herli sudah tidak lagi bersembunyi di gudang kitab. Ia berkeliaran bebas. Tubuhnya berlumur darah. Kain kafannya robek-robek menyerupai kulit iblis. Santri berlari panik di lorong-lorong asrama, mencari tempat bersembunyi. Namun dimanapun mereka berlari, bayangan Herli selalu muncul. Ia seperti bisa muncul di setiap sudut gelap, membawa aroma busuk yang menusuk. Korban jatuh satu demi satu.
seorang santri ditemukan tergantung di langit-langit aula dekat perut terbelah. Ususnya menjuntai seperti tali. Di dapur pesantren, 2 santri lain terbakar hidup-hidup. Tubuh mereka hangus dan menempel di dinding seperti arang. Tapi mata mereka masih melotot, seakan nyawa belum sepenuhnya lepas. Di tempat wudhu, gentong yang semula kosong kini kembali terisi. Bukan dengan air, melainkan kepala-kepala santri yang mengapung. Mulut mereka terbuka lebar, seperti menjerit tanpa suara. Bau busuk menguar ke seluruh pesantren, membuat banyak santri pingsan, dan yang terbangun hanya bisa menatap dengan putus asa. Herli tertawa. Tawanya menggema panjang, seperti logam beradu. Ia menendang pintu kamar asrama, menarik seorang santri yang bersembunyi di bawah ranjang. Lalu dengan tangan kosong merobek wajahnya, hingga kulitnya terkelupas. Jeritan itu mengguncang seluruh asrama. Kiai mencoba melawan dengan doa, berdiri di tengah masjid kecil dengan suara bergetar membaca ayat suci. Namun setiap ayat dilantunkan, lampu-lampu masjid pecah satu persatu. Kaca berterbangan dan suara tawa Herli menutup bacaan itu. Santri yang ikut membaca justru tersedak darah. Bibir mereka robek, seakan ada tangan gaib yang merobeknya dari dalam. Langit semakin gelap. Petir menyambar pohon-pohon sekitar, membuat api kecil seketika menyala. Api itu merambat ke beberapa bangunan, dan bau daging terbakar mulai bercampur dengan udara. Pesantren kini benar-benar jadi medan pembantaian, neraka di dalam dunia. Herli berjalan di tengah aula, langkahnya berderak-derak. Tangannya memegang potongan jantung Hafidz yang sudah menghitam. Matanya berkilat merah, wajahnya penuh darah segar. Ia menatap Kiai yang masih berdiri dengan tubuh gemetar, lalu berkata dengan suara parau dan penuh kebencian. "Satu demi satu, darah ini membuka gerbang. Kalian semua akan ikut ke neraka bersamaku." Kiai jatuh bersimpuh. Air matanya bercampur dengan keringat dingin. Santri-santri yang tersisa berpelukan, pasrah untuk menunggu giliran. Dan malam itu, pesantren Tanggumung bukan lagi tempat mencari ilmu, melainkan kuburan hidup, di mana setiap lorong berlumuran darah, setiap dinding dipenuhi coretan iblis, dan setiap doa tenggelam oleh jeritan maut. Malam di pesantren semakin larut, namun tidak ada yang tidur. Jeritan korban masih terngiang di telinga santri yang tersisa. Bau darah mengisi setiap lorong, dan suara tawa Herli terus menggema seperti gema neraka. Kiai duduk sendirian di kamarnya. Tangannya menggenggam tasbih, mulutnya gemetar, melantunkan doa yang tak pernah putus. Namun di dalam hatinya ia tahu, doa itu seolah tidak lagi mampu menahan gelombang kegelapan yang sudah menelan pesantren. Lampu kamar berkedip-kedip dan akhirnya padam. Sunyi menelan ruangan. Hanya suara tetesan air dari gentong bocor yang terdengar. Perlahan, udara kamar menjadi dingin, dan aroma busuk yang sudah ia kenal memenuhi hidungnya. Kiai menoleh. Di cermin tua yang tergantung di dinding, ia melihat bayangan dirinya sedang duduk. Namun bayangan itu tidak menunduk berdoa, melainkan menatap balik dengan senyum menyeramkan, seperti senyum Herli. "Sudah lama, Kiai." Suara serak itu keluar bukan dari mulutnya, tapi dari pantulan di cermin. Kiai tercekat, dadanya sesak, tangannya bergetar. Ia memalingkan wajah, tapi bayangan itu tetap menatapnya. Tiba-tiba pintu kamarnya berdiri terbuka. Sosok Herli berdiri di ambang pintu. Tubuhnya hitam basah darah. Kain kafannya menjuntai seperti kulit yang dikupas. Matanya merah menyala. Tangannya memegang kepala santri yang baru dipenggal. Darah menetes, membentuk jejak ke lantai kamar. Kiai berusaha bangkit, namun tubuhnya seolah kaku. Herli melangkah pelan, menyeret kepala itu,
lalu meletakkannya di meja tempat Kiai biasa menulis kitab. Kepala itu masih segar dan matanya masih melotot. "Lihatlah, mereka semua mati karena engkau," bisik Herli, menunduk tepat di telinga Kiai. "Karena kau mengusirku, karena kau menutup aibku, karena kau ingin pesantrenmu tetap harum sekarang, harum darah." Kiai menangis, suaranya pecah. "Astagfirullah, aku hanya ingin melindungi." "Melindungi dirimu sendiri," teriak Herli. Suaranya mengguncang ruangan, membuat jendela pecah berhamburan. Tiba-tiba suara ribuan langkah terdengar di luar kamar. Ketika Kiai menoleh, lorong pesantren penuh dengan santri. Namun bukan hidup, melainkan mayat-mayat santri yang sudah dibunuh. Wajah mereka rusak, tubuh mereka cacat, tapi semua bergerak mendekat, menatap Kiai dengan mata kosong. "Engkau yang harus memimpin sholat jenazah mereka," kata Herli dengan tawa dingin. "Tapi kali ini engkau imam terakhir, Kiai." Mayat-mayat itu merangsek masuk, memenuhi kamar. Kiai tersudut, tangannya terangkat. Mulutnya tetap melantunkan doa mesti suaranya parau. Namun Herli sudah berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya begitu dekat. Napas busuknya menusuk hidung Kiai. "Aku belum selesai. Malam ini giliranmu dimulai." Herli menancapkan kukunya ke dinding kayu tepat di samping wajah Kiai, meninggalkan bekas goresan dalam yang meneteskan darah. Lalu ia melangkah mundur, lenyap dalam kegelapan, meninggalkan ancaman menggantung di udara. Kiai jatuh berlutut, air matanya bercucuran. Ia tahu, dendam itu bukan lagi soal Herli, tapi iblis yang kini menuntut seluruh jiwa pesantren, dimulai dari dirinya. Kabar kematian santri-santri dengan cara sadis akhirnya tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Warga sekitar mulai datang dengan ketakutan. Beberapa membawa obor, sebagian lain membawa ayat-ayat suci dan air doa. Polisi dari polsek setempat pun tiba setelah mendapat laporan histeris. Namun begitu mereka masuk ke dalam pesantren, wajah mereka langsung pucat. Tanah halaman becek dipenuhi bercak darah. Tembok berlumuran coretan merah seperti tulisan Arab terbalik, dan bau busuk menusuk hidung. Seekor kambing tergantung di gerbang dengan perut terburai. Ususnya menjuntai seperti tirai penyambut tamu neraka. "Ya Allah!" Seorang polisi menutup mulut dan hampir muntah. Namun Kiai dengan wajah letih dan mata cekung tetap berdiri di depan mereka. "Kalau kalian ingin masuk, kalian harus siap mati." Polisi berpandangan, sebagian menyalakan senjata, namun warga memaksa mereka menggabungkan kekuatan doa. Malam itu digelar wirid besar-besaran di aula pesantren. Santri yang tersisa, ustadz, warga, dan polisi ikut duduk melingkar. Suara lantunan ayat suci menggema lebih keras dari sebelumnya, berusaha menenggelamkan tawa Herli yang kadang terdengar di lorong-lorong gelap. Namun semakin keras doa dipanjatkan, semakin kuat pula gangguan muncul. Lampu aula meledak satu persatu, menyisakan cahaya lilin yang bergetar. Dinding bergetar dan suara ketukan dari dalam tanah terdengar, seperti ribuan tangan mencoba keluar dari liang lahat. Tiba-tiba lantai aula merekah. Tanah memuntahkan cairan hitam pekat, baunya busuk menusuk. Dari sana muncul tangan-tangan manusia yang sudah membusuk, meraih siapapun yang duduk terlalu dekat. Warga pun menjerit, beberapa terseret masuk ke dalam tanah hitam itu. Polisi melepaskan tembakan, namun peluru hanya menembus udara kosong. Herli muncul di tengah lingkaran doa. Tubuhnya kini semakin menyerupai bangkai hidup. Kulitnya terkelupas, matanya bercahaya merah, dan darah segar terus menetes dari dalam mulutnya. "Kalian pikir doa bisa mengusirku? Doa kalian yang menahanku di sini selama ini.
Doa kalian adalah darahku. Teriaknya. Suaranya menggema seperti ribuan mulut berbicara sekaligus. Santri mencoba bertahan, kemudian melanjutkan bacaan. Namun tiba-tiba sebagian dari mereka terbatuk darah. Mulutnya robek, lidahnya terjulur panjang hingga putus di tangan mereka sendiri. Jeritan itu memutus konsentrasi doa dan lingkaran seketika buyar. Api tiba-tiba muncul dari tiang kayu aula, menyambar begitu cepat, melahap kitab-kitab dan sajadah. Asap hitam membumbung, membentuk wajah-wajah santri yang sudah mati, menangis dan menjerit di udara. Polisi berusaha menyelamatkan warga, namun setiap pintu keluar dari pesantren kini terkunci rapat, berubah jadi dinding berdarah yang meneteskan nanah. Jalan keluar hilang, semua terjebak di dalam. Kiai berdiri, tubuhnya bergetar, namun ia memaksa diri melantunkan doa paling keras. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Tapi Herli mendekat, menyeret kakinya di atas darah, menatap Kiai dengan senyum mengerikan. Inilah saatnya, bukan pengusiran, tapi kiamat kecil. Pesantren ini akan jadi kuburan kalian semua. Api semakin membesar, teriakan bercampur doa. Polisi menembak tanpa arah, warga berlarian, dan tanah terus memuntahkan mayat busuk. Malam itu, pesantren berubah jadi neraka di bumi. Api masih membakar aula pesantren, asap hitam mengepul pekat. Sementara jeritan manusia bercampur suara doa yang putus-putus. Polisi dan warga yang tersisa mencoba bertahan di sudut halaman. Wajah mereka penuh keringat dan darah. Salah satu polisi dengan nekat memutuskan masuk ke gudang kitab yang selama ini ditinggali Herli. Pintu kayu lapuk itu didobrak, dan bau busuk menyambut dengan keras, membuat mereka muntah di tempat. Namun apa yang mereka lihat jauh lebih mengerikan dari bau yang menusuk. Di dalam gudang, lantai penuh dengan simbol aneh dari darah dan potongan tubuh santri, kepala, tangan, usus, bahkan jantung manusia disusun membentuk lingkaran ritual. Di tengahnya tergeletak sebuah kitab kuning tua, tapi isinya bukan lagi ayat suci. Halaman-halamannya sudah diganti dengan sobekan kulit manusia yang ditulisi huruf Arab terbalik. Tinta merahnya jelas adalah darah. Seorang ustadz yang ikut masuk berteriak, "Ya Allah, ini kitab laknat. Ini bukan lagi milik manusia." Mereka menyalakan senter ke sudut gudang dan menemukan sesuatu yang membuat darah mereka beku. Di sana ada peti kayu tua yang terkubur setengah di tanah. Peti itu terbuka dan di dalamnya ada jasad manusia yang sudah membusuk. Wajahnya sama persis dengan Herli. "Tidak mungkin," bisik seorang polisi dengan suara bergetar. Jasad itu kaku, matanya kosong, namun wajahnya jelas. Itu Herli Rubianto. Artinya, Herli yang berkeliaran membantai santri dan warga bukan manusia hidup. Ia hanyalah jasad yang dikendalikan sesuatu yang lebih kelam. Ustadz Salam yang paling tua jatuh tersungkur menangis. "Aku tahu ini. Aku tahu sejak awal," katanya terisak. 20 tahun yang lalu, saat Herli diusir, sebenarnya ia sudah mati dipukuli santri lain malam itu. Tapi jasadnya tidak pernah dikubur dengan benar. Kami sembunyikan. Kami timbun di gudang ini agar aib pesantren terkubur bersama tubuhnya." Polisi dan warga terdiam ngeri. Rahasia yang selama ini ditutup rapat akhirnya terbuka. Herli mati di pesantren, dan kebusukan itu dirahasiakan. Namun karena tidak pernah dikubur sesuai syariat, arwah dendamnya bergentayangan, menolak masuk ke tanah, menuntut balas dengan darah. Seolah menanggapi pengakuan itu, lantai gudang bergetar hebat. Jasad Herli yang ada di peti tiba-tiba membuka mata. Mata busuk yang berwarna putih keruh, dan berteriak dengan suara serak, "Kalian semua pembunuhku.
Aku tidak akan pergi sendirian. Lampu senter meledak. Kegelapan menelan ruangan. Dari luar terdengar suara tawa panjang Herli yang masih berkeliaran. Tapi kini tawa itu bersaut-sautan dengan suara jasad busuk di dalam peti. Dua suara, dua Herli, dua kutukan dalam satu tubuh. Polisi menembakkan peluru ke jasad itu. Namun setiap peluru hanya membuat tubuhnya memuntahkan belatung hidup yang melompat ke arah mereka. Warga menjerit, berlari keluar dari gedung, meninggalkan ustadz tua yang masih berlutut sambil memukul kepalanya sendiri, menyesali akan dosa lamanya. Di luar api semakin membesar, sumur tua memuntahkan darah, dan dinding pesantren retak mengeluarkan cairan hitam. Herli muncul di tengah halaman. Tubuhnya menjulang lebih tinggi, wajahnya bercabang dua, setengah masih manusia, setengah lagi wajah mayat busuk di peti. Kini jelas, Herli bukan sekadar mayat hidup. Ia adalah kutukan pesantren itu sendiri, kutukan dari dosa yang ditutup rapat, kutukan yang kini menagih jiwa setiap orang yang ada di dalamnya. Kiai berteriak histeris. Kita semua sudah mati sejak malam pertama dia bangkit. Kita hanya menunggu giliran. Dan malam itu, kebenaran terbuka dengan cara paling mengerikan. Pesantren Tanggumung tidak lagi berdiri di atas tanah biasa, melainkan di atas kuburan dosa yang membusuk, dan Herli adalah penjaganya. Api sudah melahap hampir seluruh bangunan, asrama, dapur, bahkan masjid kecil yang dulu jadi pusat doa kini terbakar merah menyala. Jeritan bercampur doa yang terputus-putus membumbung bersama asap, membuat langit malam seakan runtuh di atas pesantren Tanggumung. Polisi menembak tanpa henti ke arah Herli yang berdiri di tengah halaman. Tubuhnya kini bukan lagi manusia, melainkan tumpukan daging busuk dan darah yang bergerak. Wajahnya bercabang dua. Satu wajah Herli yang dulu masih muda, satu lagi wajah mayatnya yang membusuk di peti. Suaranya menggema ganda, serak dan dalam, seakan ribuan orang menjerit bersamaan. Peluru, doa, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kalian semua akan terkubur di sini. Satu peluru terakhir ditembakkan tepat di kepalanya. Kepala Herli pecah. Namun dari lubang itu keluar ratusan belatung hidup dan ular kecil yang menyerbu polisi. Jeritan memekik, polisi jatuh berguling. Wajah mereka dimakan hidup-hidup. Suara tulang retak dan daging terkoyak memenuhi halaman. Warga yang mencoba lari ke gerbang mendapati pagar besi pesantren sudah berubah jadi tembok daging yang berdenyut, seakan hidup. Mereka menghantam, tapi setiap hantaman justru membuat daging itu mengeluarkan tangan-tangan busuk yang menarik tubuh mereka ke dalam, melumat mereka satu persatu. Santri yang tersisa berkumpul di sudut, menangis histeris. Kiai berdiri di depan mereka, tubuhnya bergetar, wajahnya dipenuhi air mata dan keringat. Ia berteriak, melantunkan doa terakhir dengan suara parau, meski tahu itu sudah tidak berguna. Herli melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Darah menyembur dari tanah, memenuhi halaman, merendam kaki santri hingga betis. Bau anyir semakin pekat. Engkau yang paling berdosa, Kiai, bisik Herli dengan suara bergema. Engkau menutup aibku. Engkau membiarkan aku mati tanpa kafan layak. Engkau yang melahirkan neraka ini, Pak Kiai. Kiai jatuh bersimpuh. Aku salah. Aku salah. Ampuni aku ya Allah. Namun Herli meraih lehernya dengan tangan busuk penuh belatung, mengangkat tubuh renta itu tinggi-tinggi. Santri menjerit. Polisi yang tersisa menembak membabi buta. Namun peluru justru berbalik menembus tubuh mereka sendiri. Dengan sekali hentakan, leher Kiai patah. Tubuhnya dilempar ke tanah, diseret darah yang mendidih.
lenyap ditelan bumi. Herli tertawa panjang. Tawanya bercampur dengan tangisan ribuan arwah. Bangunan pesantren runtuh satu persatu. Atapnya jatuh, temboknya retak dan mengeluarkan darah. Tanah bergetar, seakan seluruh desa ikut terguncang. Santri terakhir yang mencoba lari melihat wajah-wajah arwah teman mereka muncul di api yang membakar asrama. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka menjerit tanpa suara. Dalam sekejap, api melahap tubuh santri terakhir itu, meninggalkan hanya bayangan hitam di dinding. Ketika fajar tiba, pesantren Tanggumung sudah tak ada lagi. Yang tersisa hanyalah puing-puing hitam, darah mengering di tanah, dan sumur tua yang masih berdenyut seperti jantung hidup. Orang-orang yang datang siang harinya hanya menemukan kesunyian. Tidak ada warga, tidak ada polisi, dan tidak ada santri. Hanya sisa kain kafan hangus yang masih bergerak, pelan ditiup angin, seakan berisi sesuatu yang menolak benar-benar mati. Desa terdiam, tak ada yang berani mendekat. Sejak malam itu, pesantren Tanggumung dikenal sebagai kuburan berdiri, tempat arwah santri menjerit setiap malam, dan tempat nama Herli Rubianto menjadi kutukan yang tak boleh lagi diucapkan. Dan di bawah tanah yang hitam, suara itu masih terdengar. Tunggu, kalian semua akan kujemput satu persatu. Dan cerita pun selesai. Nah, bagaimana teman-teman dengan cerita ini? Apakah cerita ini sangat bagus sekali? Jika kalian suka dengan cerita-cerita yang seperti ini, ikutin terus di channel Suara Mistis. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman. Like dan komen, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.